Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema. Oh, ternyata dia sangat gelisah memikirkanmu pada saat ini. Dia sangat gelisah memikirkanmu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya. Kalau umum itu ciri-cirinya aja, mungkin gak dapat semua. Jadi jangan langsung yang kayak, Kak, nggak cocok sama aku soalnya dia soalnya nggak ada zodiaknya, nggak bisa bilang kayak gitu. Kalau jalan ceritanya udah cocok sama kamu ya, atau aduh Kak nggak cocok ya karena ternyata dia statusnya masih single, kakak bilang dia suaminya orang atau pasangan orang. Loh, ada ciri-ciri lain kan, bisa aja kan ciri-ciri yang lain itu cocok sama dia gitu. Jadi kamu nggak bisa langsung mengeneralisasi dari satu poin aja teman-teman. Nah, kamu yang komentar kayak gitu itu menunjukkan kamu belum tentu paham yang namanya pembacaan umum. Oke, jadi telaah dulu ya, karena bisa saja ada poin-poin yang penting untuk kamu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu siapa sih orang ini yang ternyata dia itu lagi gelisah banget mikirin kamu. Siapa sih orang ini? Teman-teman, orang ini itu kelihatannya di luar adalah seseorang yang baik-baik aja. Dia pintar menyembunyikan keadaan dia. Orangnya juga cukup punya gengsi yang tinggi ya, harga diri dan gengsinya cukup tinggi, sehingga dia menunjukkan kalau dia mungkin ya kelihatan aku tuh baik-baik aja, aku nggak kenapa-napa kok ya. Dan orang yang apa namanya, dia itu cenderung lebih pasif ya. Mungkin biasa selama ini ada hal-hal datang ke dalam kehidupannya dia, lebih banyak dia yang didekati daripada mendekati ya. Orang yang suka kemewahan, segala sesuatu yang mahal ya teman-teman. Oke? Orang ini punya hasrat yang cukup menggebu ya. Orang yang punya kemauan yang kuat, ada sisi dia mau tahu segala hal ya. Dan orang ini sisi yang aku nggak bisa bilang materialistis ya, itu terburuknya materialistis, tapi lebih kepada melihat segala sesuatu itu punya nilai tertentu ya. Jadi dia melakukan penilaian terhadap hal-hal di dalam hidupnya dia ya. Orang yang selalu berusaha mencari kesempatan, entah itu dalam kerjaan kah, dalam kehidupan kah ya. Saat ini ada energi dorongan yang sangat kuat dari dia ya, yang menggebu-gebu untuk melakukan sebuah pergerakan ya. Di sini ada Ace of Wands, ada sebuah gerakan baru atau pergerakan baru. Orang ini terdorong dengan sangat kuat, ada hasrat yang menggebu untuk bergerak teman-teman ya. Ada keinginan diri, ada hasrat yang sangat kuat dan sangat intens ya teman-teman. Dimana salah satu kelemahan dia itu memang dia terkadang bisa sulit untuk mengontrol hasrat dirinya sendiri. Orang yang impulsif, terburu-buru ya. Orang ini juga tidak mau kalah, tidak mau ngalah ya. Dia cukup argumentatif dengan pikirannya dia gitu ya teman-teman ya. Ini kelihatan banget usianya masih agak muda atau pertengahan ya. Kalau nggak dia lebih muda, dia sebaya sama kamu gitu kalau aku lihat. Dan orang ini banyak sekali ambisi ya. Orang ini banyak sekali ambisi ya. Pemikiran dia itu kadang-kadang bisa nggak sejalan sama orang. Orangnya argumentatif ya. Dan kamu mungkin banget ada konflik-konflik sama dia, di mana ada hal-hal yang kalian tidak sepakat. Mungkin saja komunikasi bermasalah, pola pikir kalian yang mungkin saja berbeda teman-teman ya. Kamu sama dia gitu, yang kalian tuh nggak sepakat dalam hal ya. Dan sekarang kita lihat situasi seperti apa sih hubungan kamu sama dia. Teman-teman, situasi hubungan kamu itu sama dia penuh dengan banyak sekali kegelisahan ya, karena banyak tadi hal-hal yang dikonflikkan, ada yang belum ketemu sama jalan tengah ya. Sehingga hubungan ini tuh kayak seperti susah tenang. Namun hubungan ini juga menggebu-gebu ya. Cinta yang kuat, perasaan yang kuat, emosional yang kuat ya. Terlepas dari usia kalian berapa gitu ya, tapi percintaannya itu seperti percintaan yang lebih
gimana aku bilangnya, bukan kekanak-kanakan ya, lebih kepada pakai hasrat, kepada banyak sekali menggebu-gebu. Jadi seperti yang berjiwa muda gitu loh ya percintaannya, terlepas berapapun umur kamu. Dan hubungan kalian itu penuh dengan naik turun ya. Namun di sini kalau Sora lihat ada hubungan yang disebut dengan takdir relationship ya. Jadi hubungan yang bertakdir. Artinya pertemuan dengan kamu itu memang adalah suatu bentuk campur tangan dari semesta. Ada karmic relationship di sana. Kamu ketemu sama dia ada pembelajarannya, dia ketemu sama kamu pembelajarannya. Dan ini adalah hubungan yang sebenarnya masih diharapkan ada kesempatan, tapi juga mungkin saja ada kendala tentang masalah keberuntungan. Entah situasi finansial dia yang tidak kurang beruntung saat ini, atau kamu yang kurang beruntung finansialnya, atau finansial kalian berdua yang kurang beruntung gitu ya, atau ada kesempatan yang mungkin seperti situasi itu nggak kondusif gitu ya. Seperti mungkin dia ditempatkan di tempat yang jauh dari kamu, kalian harus LDR, dia juga mungkin harus mencurahkan pikiran dan tenaga dia terus-terusan ke kerjaan, jadi dia mungkin gak bisa konsen sama hubungan, atau dia masih punya tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Intinya adalah seperti tidak kondusif. Paham maksudnya Soraya? Karena namanya detail-detail itu kan kadang-kadang berbeda dalam tiap orang, tapi intinya seperti itu. Oke? Dan hubungan ini banyak sekali membuat pengorbanan. Kamu juga mungkin sudah berkorban ya, banyak berkorban untuk dia dari segi waktu, mungkin sekali dari segi tenaga, dari segi pemikiran gitu ya teman-teman ya. Tapi ini adalah hubungan yang juga seperti belum jelas arahnya. Dibilang deket, dibilang jalan-jalan, tapi seperti bingung ya kemana gitu ya. Karena kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang kelihatan kamu mungkin membutuhkan, kamu merasa mungkin dia kurang usaha, kurang effort. Ada dari kalian yang mungkin punya status belum jelas, ataupun kalau ada tapi masa depan masih belum jelas. Itu sangat-sangat ada teman-teman. Sekarang kita coba lihat ya, ada energi kegelisahan apa yang dialami sama orang ini teman-teman, yang kamu mungkin nggak tahu ya. Ternyata dia gelisah karena orangnya pintar menutupi. Teman-teman, saat ini orang ini seperti pikirannya itu nggak bisa fokus ya, gitu loh. Kenapa? Karena banyak banget hal-hal berubah di dalam hidupnya dia. Dan dia itu seperti selalu, meskipun dia mencoba untuk tidak ingat kamu, tapi kamu tuh seperti selalu dalam tanda kutip mengganggu pikirannya, karena pikiran dia itu selalu seperti kembali lagi ke kamu, ya. Dia seperti susah fokus, ada energi kepikiran kamu, mungkin karena rindu, karena galau dan sebagainya, tapi intinya dia sering sekali teringat soal kamu. Ini juga mungkin saja terjadi karena ada banyak dari kalian yang punya energi manifestasi yang sangat kuat. Mungkin kamu memanifestasikan dia untuk dia tetap ingat kamu, dia tetap sayang kamu, relationship ini tetap masih bisa jalan teman-teman. Dan dari lubuk hati terdalam, terlepas dari situasi yang belum jelas yang tadi Sora sudah bilang, terlepas dari situasi yang banyak kendala, sebenarnya orang ini di dalam lubuk hatinya masih punya pengharapan, masih ngarep ya teman-teman. Mungkin sama kamu dan sama hubungan ini gitu ya. Dan kegelisahannya dia itu terjadi ya, karena dia itu ternyata masih punya energi yang sangat ketergantungan atau kemelekatan ke kamu ya. Dia masih ada obsesi, kemelekatan, ketergantungan sama kamu, yang dia tuh susah melepaskan itu. Karena secara energi dia tuh seperti nempel ya, energi kamu tuh nempel ke dia, saling terpaut ya, dan sangat mungkin banget orang ini saat ini pun sedang rajin-rajinnya untuk memantau kamu, seperti apa keadaannya, seperti apa situasinya, seperti apa suasana hati kamu, teman-teman. Karena di sini sebenarnya dia sangat gelisah karena ada perasaan merasa kesepian dan kesendirian yang sangat kuat. Jadinya galau. Ada kesepian, ada kesendirian yang sangat kuat, ada kegalauan ya, teman-teman. Dan orang ini di dalam kesendiriannya itu masih merasakan koneksi spiritual dengan kamu. Artinya energi kamu masih sangat bisa dia rasakan dan sebaliknya, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, semakin lama dia semakin jelas bisa melihat ya, betapa dia itu butuh sama kamu, betapa dia sangat masih terobsesi sama kamu, dan dia itu bisa lihat dengan jelas gitu loh, perasaan dia sebenarnya sama kamu seperti apa, kamu sebenarnya perasaannya ke dia seperti apa,
bagaimana ketulusan kamu, bagaimana kemurnian hati kamu dan tujuan hati kamu sama dia. Karena zaman sekarang teman-teman, banyak banget orang-orang itu datang dengan agenda, ya, dengan syarat gitu ya, harus ini, harus itu, soalnya butuh materi dia, soalnya butuh ini dia, soalnya dia ganteng, soalnya dia cakep, soalnya dia cantik, soalnya dia good looking, soalnya dia punya privilege dan sebagainya ya. Dan di sini ada kejujuran hati yang tidak bisa lagi dia ingkari ya, kalau memang ya dia itu energinya kuat terikat sama kamu. Dan dia sangat-sangat seperti berharap ya, satu hari nanti ya, walaupun mungkin nggak sekarang ya, karena satu dan lain hal, dia berharap masih bisa ketemu sama kamu lagi gitu loh, komunikasi lagi sama kamu ya, masih bisa melanjutkan hubungan kalian. Karena sekarang energi dia itu sangat tertarik untuk intim dan dekat ke kamu ya, karena di sini ada energi bonding yang sangat kuat ya, dia sangat butuh kamu. Di sini ada energi sensualitas yang sangat kuat, dia selalu pingin dekat sama kamu, intim sama kamu teman-teman ya. Karena kamu itu sudah meninggalkan dia gitu ya. Satu, ada yang kalian intinya gini, ada hubungan dari kalian yang beberapa ya, yang sebenarnya menggantung, yang tadi Sora udah bilang belum jelas, tapi karena tidak ada kejelasan dan tidak ada finalnya, kamu yang memutuskan sendiri kayak, oh ya udah, kalau memang nggak ada kejelasan yang kamu beri, mendingan aku anggap aja aku yang tutup ini, aku yang closure ini gitu ya. Sehingga satu, ada dari dalam diri dia yang kayak mengganjal karena belum ada hal yang belum selesai, karena kalian mungkin banget dia yang awalnya ninggalin kamu, lalu kamu juga ninggalin dia, atau diem-dieman, intinya nggak ada kejelasan ya. Dan sekarang ada rasa kesedihan yang mendalam ketika kamu meninggalkan dia. Dia sangat capek, sangat lelah, dan saat ini energi dia sangat draining ya, karena dia capek secara fisik dan secara mental untuk mengurusi segala urusannya dia, segala masalahnya dia. Dan di satu sisi lain dia kehilangan kamu ya, karena ternyata dia juga butuh kamu teman-teman ya, dalam segi energi dan sebagainya ya. Dan dia sangat lelah karena mungkin selama ini kamu selalu membantu dia, menyupport dia, menolong dia ya, dan sekarang dia harus menjalankan semua itu sendiri. Teman-teman, kegelisahan itu dia yakini sebagai gini, itu salah satu indikasi kalau dia itu harus minta maaf sama kamu teman-teman ya. Karena tanpa maaf itu ya, dia akan terus dikejar rasa bersalah, dan sangat mungkin banget dia nggak tenang, gelisah, kepikiran, dan rindu. Karena sekarang ada sebuah energi kesadaran, dia benar-benar menyadari koneksi di antara kalian, keintiman kalian itu seperti apa, kedekatan seperti apa. Justru ketika kamu sudah memberikan ketegasan atas batasan hubungan kalian, artinya mungkin kamu kayak udahlah, kita cukup sampai di sini, ini udah final. Kamu juga enggan mencari dia gitu loh ya. Mungkin kamu juga ngeblok dia ketika dia ngilang ya, kamu juga ngilang dan sebagainya. Dia berharap ada awal mula yang baru ya. Dia berharap sih ada awal yang baru, karena dia sekarang baru menyadari artinya kamu untuk dia itu seperti apa teman-teman. Karena ternyata ketika dia membuka hatinya, kamu tuh punya tempat paling spesial di hatinya. Apa sih artinya kamu untuk dia? Teman-teman, kamu adalah pembawa energi harmoni ya, jelas ya. Kamu penyeimbang dia, harmonisasinya dia, energi penyabar buat dia ya. Jadi mungkin banget karena orang ini ya stres, menggebu-gebu. Dan kamu adalah energi yang sangat berfokus untuk dia. Teman-teman, di sini kamu tuh artinya buat dia adalah keseimbangan, pengertian, memahami, toleransi, berdedikasi, fokus ya, tekun. Artinya apa? Ya kamu fokus, tekun. Kalau cuma sama dia ya sama dia aja, mengusahakan hubungan ini yang mengusahakan. Kamu juga mungkin, sangat mungkin kamu mau loh bayar harga untuk membuild relationship ini. Dan kamu definisi dari sebuah kekuatan, karena dia tuh banyak belajar kuat dari kamu teman-teman. Kamu memberikan dia motivasi, kamu memberikan dia dukungan ya, kamu juga membooster energi dia supaya dia jadi kuat. Dan memang dalam tanda kutip kamulah yang tahan dan kuat untuk menjalani perjalanan kehidupan atau perjalanan percintaan dengan dia.
Karena memang tidak mudah berdiri dengan dia gitu ya. Karena mungkin dia juga banyak masalah, dia banyak situasi sulit gitu ya teman-teman. Dia perlu banyak dibantu gitu ya. Dan secara pikiran juga dia banyak stres. Gak gampang loh ngadepin orang stres ya. Makanya orang ngadepin orang stres itu kalau nggak tahan pasti minta udahan ya. Dan kamu adalah energi dari yang namanya belajar menjadi tegas, belajar untuk, dia juga melihat kamu sebagai, ada sisi dia mengagumi kamu ya. Karena kalau sholat di sini ada dari kalian yang secara mungkin finansial atau keuangan di atas dia. Kamu juga punya energi ketegasan. Jadi kamu banyak menginspirasi dia teman-teman. Dan yang terakhir, kamu adalah energi kestabilannya dia. Jadi jelas dia tidak stabil ketika tidak ada kamu. Energinya oleng. Energinya seperti nggak baik-baik aja kalau nggak ada kamu. Dia menyadari, dia ingin minta maaf kalau selama ini dia mungkin tidak jujur sama kamu, tidak terbuka sama kamu ya teman-teman ya. Banyak hal yang disembunyikan. Dan sekarang ada rasa kosong yang sangat mendalam ketika adanya absen kamu di dalam hidupnya dia. Ya, posisi itu tidak bisa digantikan sama orang lain ya. Dan secara energi seksual pun, hasrat secara seksualitas pun dia saat ini sangat menginginkan kamu loh. Tubuh dia menginginkan kamu, jiwa dia menginginkan kamu. Dan ini sudah sampai ke titik tertinggi ya. Titik tertinggi dari yang namanya hasrat yang kuat, kecarian kamu. Kita coba lihat yang dia rasakan. Jelas dia pingin kamu, I want you. Jelas ya, ini simple, dia pingin kamu. Dia sangat ingin tiduran atau rebahan di sebelah kamu. Itu ada hubungannya dengan energi seksualitas ya. Dan dia mempertanyakan, apakah kamu sayang sama aku dan cinta aku seperti aku cinta kamu. Dan dia percaya, sekarang tuh ada energi yang dia yakini, kalau setiap kali kalian berjauhan pun, pasti akan pada akhirnya dia akan selalu bersatu lagi dengan kalian. Maksudnya kamu sama dia selalu bersatu dan ketemu lagi, kayak seperti tidak bisa terpisahkan. Dan dia masih ingat ketika pertama kali ketemu seperti kemarin. Teman-teman, kita coba lihat. Jadi apa yang akan dia lakukan ke depannya sama hubungan ini. Teman-teman, dia akan berusaha ke kamu terus. Karena di sini ada energi obsesi, dia akan berusaha untuk selalu meluluhkan kamu, teman-teman. Ya, karena benar-benar dia tuh stres kalau nggak ada kamu. Jadi dia akan berusaha dengan sekuat tenaga ya untuk mengusahakan kamu. Dan sebenarnya dia sudah mengirimkan pesan batin itu. Kalian banyak yang secara intuisi sudah tahu kalau dia ingin bergerak, ingin datang dan meyakinkan kamu. Oke? Lalu Sora, aku kudu piye? Ya, saya harus gimana? Teman-teman, cobalah kamu juga berdiskusi ya, dalam tanda kutip kamu juga mungkin meminta pendapat gitu ya. Aku tuh nggak tahu ya, boleh tolong dong tulis di kolom komentar bawah kalian tuh masih ini nggak sih? Kan kartu Sora ini bilang kayak diskusi sama keluarga, sama teman atau orang dekat. Kalian itu memang mempertimbangkan itu atau lebih suka ambil keputusan sendiri? Coba deh tulis di kolom komentar bawah. Karena aku ngerasa kartu ini tuh ngingetin gitu loh. Kalau kadang-kadang gini, kenapa kita butuh orang lain? Kadang ketika diri kita sendiri, kita akan lebih banyak pakai ego, kita pakai sudut pandang, mungkin ada juga yang denial, tahu kan? Karena kadang-kadang kan kita tahu ya, gajah di pelupuk mata kita nggak bisa lihat, selumbar di mata orang kita bisa lihat. Kadang-kadang kita butuh orang terdekat kita untuk kasih pendapatnya ke kita. Karena ada hal-hal yang mungkin mereka bisa analisa lebih baik dari kita. Karena mereka mungkin, satu, mereka peduli sama kita. Kalau mereka sayang, benar-benar tulus ya. Jadi pendapatnya mereka itu memang benar-benar karena caring sama kita. Kedua, mereka juga lebih bisa berlogika untuk melihat hal-hal yang tidak kita sadari, teman-teman. Ya, jadi orang dekat itu bisa keluarga, bisa teman, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kadang-kadang kita butuh loh dengar sudut pandang orang yang kadang-kadang kita nggak kepikiran. Aku pun nyampe sekarang itu masih seneng banget, aku masih suka banget diskusi ya sama sahabat-sahabat aku atau sama guru aku gitu ya. Aku dengerin pendapat mereka gitu loh, sudut pandang mereka yang mungkin aku belum tentu sepakat sama mereka atau sejalan sama mereka, tapi kadang-kadang banyak hal yang aku yang kayak, oh iya ya, bener ya, aku nggak sadar hal ini atau aku nggak sadar hal itu. Kita butuh orang lain, teman-teman.
Ya, jadi karena memang manusia itu makhluk sosial. Cobalah ya. Jadi jangan karena kalau ngikutin ego sendiri udah pasti kita hanya akan memenangkan ego kita. Itu naturalisnya manusia. Ya, kalau kamu masih mau paham baca deh banyak buku-buku psikologi yang menjelaskan tentang pemikiran manusia. Ya. Teman-teman ambil waktu untuk berpikir. Ya, karena memang yang kamu harus pertimbangkan banyak dan ini kamu perlu pakai logika. Secara perasaan, memang ya apa yang pasti bikin kamu bahagia itu pasti. Tapi secara logika, kamu juga perlu sesuatu yang stabil, analisa yang berdasar ya. Jadi anggap aja saat ini ketika jauhan pun waktu untuk berpikir benar-benar. Ya mungkin apa yang kamu ekspektasikan sama dia, bagaimana kalian solusinya menghadapi masalah-masalah tadi. Tapi intinya kamu butuh banyak pertimbangan sebelum coming to conclusions. Tapi kamu sebenarnya secara intuisi sudah tahu. Orang ini nggak bisa lepas dari kamu. Jadi balik lagi kontrolnya dari kamu gitu ya. Bagaimana kamu merespon ini gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Makanya kadang kita butuh juga untuk dengan orang-orang terdekat kita. Untuk kita tahu bahwa oh bener nih keputusan kita. Ya. Jadi jangan curhat ya pas kalau udah lagi sedih-sedih doang. Tapi pas lagi senang-senang temennya dilupain ya. Keluarganya dilupain gitu ya. Tapi nanti kalau ada apa-apa ngadunya sama temennya ya. Oke, ngadu sama tarot reader juga boleh kok ya, konsultasi sama kami, nanti kami bantu. Oke, itu aja dari Sora. Jadi jelas ya, orang ini punya satu keniatan yang bulat karena sebenarnya gelisah nggak ada kamu, kan? Orang ini panas dingin loh, konflik batin banget sebenarnya hidupnya, roller coaster deh, pokoknya nggak ada kamu ya. Tapi memang banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Ya, ini adalah keputusan penting teman-teman. Makanya ambil waktu untuk berpikir, jangan terburu-buru, jangan mengikuti hawa nafsu. Kak, aku masih sayang, aku nggak rela, aku harus sama dia, atau aku udah nggak mau, aku udah terlalu kesel. Jangan ekstrim. Jadi coba lebih bijak, oke? Kita lihat dulu ya. Zodiak yang mungkin terungkap, cek Sun, Moon, Rising, Venus. Dan teman-teman, ketika aku konsultasi pribadi, aku juga mengecek chart itu dari segi kecocokan gimana. Ya, itu sangat mempengaruhi. Jadi aku nggak cuma baca kartu, aku ada ilmu lain. Aku lihat dulu, orang ini kalau di-combine atau berkombinasi, ya, itu cocok apa enggak? Ya, karena memang ada secara naturalis, kalau udah bawaan lahir susah dilawan. Apalagi kalau orang yang nggak kooperatif ya. Gitu. Oke? Ada Gemini? Taurus, Aries, Scorpio, Libra, Virgo. Oh, dia yang jatuh, berarti Capricorn. Berarti ini yang mau dibacain. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang kepingin tahu jalan hidup yang detail, silahkan baca Bazi ya. Bazi itu dinamikanya banyak ya, detailnya juga banyak. Teman-teman boleh banget baca itu. Atau teman-teman silahkan personal reading. Bazi itu menurut aku harus diambil ya. Atau kamu pingin pembacaan yang detail nih kayak di video Sora ini, kamu suka detail, kamu suka ngeliatin kartunya, atau kamu susah janjian waktu, silakan nanti Sora bikinin video kayak di paket YouTube ini ya. Atau Kak, aku mau belajar sendiri aja deh biar aku bisa makin maju, nambahin skill, boleh banget ya, karena belajar itu penting teman-teman ya. Oke, BUJOAWONFZP S, ada yang masih menjadi rahasia, KTFP. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sora tunggu booking dan personal readingnya. Bye-bye.